Salam saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ada orang bertanya kepada saya, apakah hanya dengan Alkitab ini kita bisa mengenal Allah? Kembali pertanyaannya, apakah hanya dengan Alkitab ini kita bisa mengenal Allah? Jawabannya adalah, ini jawaban saya, bisa saudara. Dengan membaca Alkitab kita bisa kenal Allah. Kita bisa tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Kudus, Allah itu Roh, Allah itu Maha Hadir. Tetapi ingat, orang yang tahu Allah, kenal Allah, belum tentu dikenal oleh Allah. Jadi yang terpenting bagi kita, umat Kristen, adalah menjadi orang yang dikenal oleh Allah. Karena ketika orang dikenal oleh Allah, berarti orang itu sudah menerima sentuhan Allah. Sudah mengalami pengalaman secara pribadi dengan Allah. Sudah mengalami jamahan Allah, jamahan kasih Allah. Bahkan sudah menjadi tempat hadirnya Roh Allah, Roh Kudus, di dalam diri orang yang dikenal oleh Allah. Jadi mengenal dan dikenal sesuatu yang berbeda. Saudara, saya percaya setiap kita kenal Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi nggak kenal kita, saudara. Kita nggak pernah ketemu secara pribadi dengan Pak Jokowi, salaman nggak pernah, saudara. Ya. Kita kenal Pak Jokowi, Bapak Presiden kita, ya, punya putra, punya cucu, kita kenal. Tapi kita nggak tahu. Dan Pak Jokowi sama sekali nggak tahu siapa kita. Nah, demikian juga dalam kaitan dengan Allah. Yang lebih penting adalah kita menjadi orang yang dikenal oleh Allah. Artinya kita sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Sehingga ada dua pribadi yang saling bertemu, saling mengenal. Nah, ketika kita sudah dikenal oleh Allah, maka disitulah kita akan lebih mudah lagi untuk mengenal Allah melalui Alkitab. Melalui membaca, merenungkan Alkitab. Tapi ingat, ya, ketika kita mau mengenal Allah secara benar, secara baik, melalui Alkitab, kita harus memiliki sikap hati yang benar. Yang pertama, ketika membaca Alkitab, itu harus didahului dengan keyakinan, dengan percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Karena ada pengajaran Alkitab berisi firman Allah. Artinya semua Alkitab Kejadian sampai Wahyu hanya berisi, tidak semua firman Allah. Nah, kita harus punya keyakinan bahwa Alkitab ini, percaya bahwa Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu adalah perkataan Allah, firman Allah, walaupun di sana Allah berbicara melalui para nabi, para rasul, dan sebagainya. Jadi harus dengan keyakinan terlebih dahulu bahwa Alkitab adalah firman Allah. Yang kedua, kalau ini adalah perkataan Allah, harus dengan sikap hormat, sikap tunduk ketika kita membaca, merenungkan Alkitab ini. Karena ini adalah perkataan Allah. Karena ini adalah perkataan Allah, maka perkataannya berwibawa. Perkataannya berkuasa. Sanggup mengubah hidup kita, sanggup mengubah orang lain, sanggup mengubah orang yang membacanya. Ketika membaca dengan percaya bahwa ini adalah perkataan Allah, ketika membaca dengan sikap tunduk, sikap hormat bahwa ini adalah perkataan Allah. Bukan perkataan manusia. Memang Allah berbicara melalui manusia. Jadi benar, untuk bisa mengenal Allah, bisa dengan Alkitab ini. Membaca, merenungkan, menggali Alkitab. Ingat bahwa Alkitab ini ditulis ribuan tahun yang lalu. Zaman kuno. Tapi meskipun ditulis ribuan tahun yang lalu, Alkitab ini up to date. Ya. Alkitab ini memberi jawaban sepanjang masa, sepanjang waktu, untuk setiap pergumulan, persoalan hidup manusia. Jadi untuk mengenal Allah bisa hanya dengan Alkitab. Tetapi untuk mengenal siapa itu Allah, atau pengajaran Alkitab, pengajaran tentang Allah, atau apa yang diajarkan oleh Allah, itu tidak cukup dari Alkitab, saudara. Untuk mengenal Allah bisa, dan dikenal oleh Allah bisa dari Alkitab. Tapi untuk mengenal lebih dalam lagi pengajaran Alkitab, pengajaran Allah
di dalam Alkitab. Tidak cukup kalau hanya dengan Alkitab. Kita butuh alat bantu yang lain. Kenapa ya? Ya tadi, Alkitab ini ditulis ribuan tahun yang lalu, sehingga kita butuh yang namanya alat bantu. Misalnya buku tafsiran, buku teologi yang baik. Teologi yang baik ya tadi, yang ditulis oleh orang-orang yang percaya bahwa Alkitab itu firman Allah. Karena ada banyak teolog-teolog yang menganggap Alkitab bukan firman Allah. Ada banyak teolog yang percaya bahwa Alkitab hanya berisi firman Allah. Jadi dalam membaca buku-buku teologi juga harus melihat siapa yang menulis. Ya, kita bisa baca buku sistematik teologi atau dogmatika, kita bisa baca biblical teologi, ya, tafsiran-tafsiran dari kitab-kitab yang ada dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Kita bisa baca, puji Tuhan kalau bisa baca bahasa aslinya, karena bahasa Alkitab ini ditulis dengan bahasa Ibrani Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani. Jadi saudara, kembali kepada pertanyaan, apakah hanya dengan Alkitab kita bisa mengenal Allah? Bisa, tapi lebih penting kita menjadi orang yang dikenal oleh Allah. Tetapi ingat, untuk mengerti pengajaran Alkitab, apalagi pengajaran Allah, ya, doktrin Allah sampai dengan akhir zaman, itu butuh alat bantu. Ya, sehingga butuh perjuangan. Kalau sudah membaca itu juga bukan jaminan kita mengerti seutuhnya. Justru semakin kita banyak belajar, kita akan semakin tahu bahwa kita bukan orang yang tahu banyak. Ingat, semakin banyak kita belajar, kita akan tahu bahwa kita bukan orang yang tahu banyak. Tuhan memberkati.